meninggal dunia, tapi keistimewaannya kemudian di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, Janganlah dipotong-potong. Semua nabi siapa yang masih dikubur juga. kalau di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Masih hidup beliau, sama seperti Nabi Musa. Iya, kalau hidup di mana dia sekarang? Oh, nggak bisa karena mereka ada di alam roh. Berarti Anda bertakiyah. Bukan bertakiyah, ini ayat suci Quran. Sekarang coba saya tanya kepada saudara nih. Nabi Musa itu pernah dikubur nggak Nabi Musa? Pernah. Pernah. Mati berarti ya? Iya betul. Kemudian dia diangkat. Hah? Di mana itu diangkat? Mayatnya hilang. Di mana? Di mana dalilnya tertulis mayatnya Musa hilang? Tunggu dulu ya. Ini jelas saja Nabi Anda sekarang ini. Hidup di Kenapa? ada sekarang. Kenapa? Nabi Anda katanya mati, hidup. Seluruh manusia yang sudah mati itu di alam barzah. Nah berarti dikubur. Dikubur dengan barzah itu beda, Cak Ayu. Beda. Di Makkah sana. Oh, beda. Itu kubur. Kubur dalam pandangan alam manusia. Berarti dia mati tetap mayat. Bangkai. Oh, enggak dong. Buktinya gini. Nabi Musa alaihissalam di dalam Ulangan 34 itu sudah dikuburkan. Tapi faktanya di dalam kitab Matius 17, Markus 9, ini faktanya, ini pelajaran untuk saudara. Yesus kemudian bersama dengan Petrus dan juga Yakobus itu pergi ke sebuah gunung yang tinggi bertemu dengan Musa. Iya, bahkan betul. Yesus bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Katanya sudah dikubur. Iya, kok ada Nabi Musa? Berarti betul lah kata Al-Quran. Wala tahsabannal qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang saleh yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka tidak mati. Mereka itu hidup dan di sisi Tuhan yang mendapatkan rezeki. Ini iman kami, Bung. Ini iman kami. Alhamdulillah ternyata di Bible membuktikan itu. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam di dalam kitab saudara. Entah itu betul, entah itu salah. Yang jelas saya mengimani kitab suciku. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Anda mengimani kitab suci saudara? Kalau iya, berarti betul. Orang yang meninggal jangan kau kira meninggal. Mereka semuanya hidup. Subhanallah. Musa menjumpai Yesus di atas gunung sama Elia. Pertama Musa kan? Iya betul. Subhanallah. Berarti jangan mengira orang yang mati itu orang yang gugur di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan agama Allah itu meninggal. Mereka tetap hidup. Kalau Anda mengatakan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, berarti mereka juga hidup dalam tubuh kemuliaan. Buktinya, kalau Anda beriman kepada Bible, maka Matius 17, Anda harus mengimani Nabi Musa masih hidup, padahal beliau sudah dikuburkan. Nah, halo Bang Sino. Gimana dong? Iya, gimana apa topik kita ini? Ya, saya cuma mengikuti arah saja. Anda mau bawa saya kemana, saya akan pergi ke sana. Makanya gue bilang, cari materi yang paling berat, yang masih baru. Kasih turun yang lain supaya enak botak aku kelihatan itu besar dari itu. Oh, mau dibesarin? Ya udah besarin si botaknya kawan kita ini. Nah, buka kamera, betulan buka botak atau tidak? Belum cukup follower baru 40 biji. Baru 40, maunya berapa? Ya, yang ikhlas aja. Yang ikhlas aja. Ayo teman-teman di follow teman kita ini. Mudah-mudahan besok beliau bisa menggunakan hatinya. Abang, udah berapa lama diskusi lintas agama? Saya diskusi lintas agama itu sudah lama, 2005 mulai. Wih, udah berapa tahun itu? 2005.
Hitunglah. Hampir 20 tahun. 20 Iya. tahun. Iya, Anda belum lahir, saya sudah mulai berdebat. Nah, udahlah. Umur Anda sekarang kan baru berapa? Baru 72. Waduh. Lahir Bang Juma, lahir lebih Belklen. Sama itu. 27. Sama itu makanya. 19 tahun saya belajar Bible, 19 tahun. Ya, apa titel tertinggi di Kristen untuk belajar Bible? Titel tertinggi itu apa? Di Kristen. STT? Nggak ada STT? titel di Kristen. STT Nggak ada ada. titel di Sarjana teologi. Nah, Sarjana bilang gitu teologi. di sekolah tinggi. gitu kan. Kalau profesor itu kan berapa tahunnya? S1 5 tahun. Tambah S2 2 tahun. S3 2 tahun. Oh, saya udah di atasnya profesor, 5 kali lipat lagi di atasnya profesor. 19 tahun saya belajar Bible. Itu bukan profesor lagi abang ini berarti. Iya, kompresor. Makanya semuanya pendeta-pendeta itu Profesor bahaya ini ini. Bersera. 2005 saya pertama kali dihadiahkan sebuah Bible dari teman saya di Departemen Agama, staf biasa. Sekarang dia menjadi kepala Depak di Toraja Utara. Di mana itu? Di Toraja di Sulawesi. Beliau juga aktif sebagai pendeta di gereja dan dia sebagai kepala Departemen Agama di Toraja Utara. Itulah orang yang memberikan saya Bible, saya belajar pertama kali. Niatannya kemudian mungkin ingin mengajak saya menjadi seperti dia, menjadi Kristen, tapi alhasil justru saya hitung-hitung ini menjelang tutup tahun, orang yang saya sahadatkan itu sejak saya belajar apologet itu hampir 500 orang lebih. Kirim-kirim nomor dulu apa-apa ke sama Suma Itu pun itu pun saya mensyahadatkan orang itu nanti di tahun 2000 berapa teman saya ini resign. Sudah 1 tahun. 2008. Bukan. 2000 saya syahadatkan orang itu staf saya sendiri pertama kali sampai dia resign dari kantor. Itu 2000 berapa? Itu sudah satu kampung itu. Tunggu. Ini penting aku ingat. Ini sejarah dalam hidup saya ini. Namanya Yohanes Pasanda. Tahun berapa itu ya? 2008 saya mutasi dari kota Parepare ke Makassar. 2008 saya dapat SK dari penempatan Dubai Utara selama kurang lebih 5 tahun. Habis itu kembali ke Vietnam. Di Vietnam, Filipina, Singapura, Australia 5 tahun. Kembali ke Belanda. Oh, tahun 2013 saya mulai mensyahadatkan orang. 2013. Dan alhamdulillah setelah saya hitung-hitung, database yang saya punya itu hampir 500. Itu yang langsung. Kalau yang melalui yang teman-teman saya di MMCI, di MCI, di YPM Tauhid yang kemudian melalui referensi saya itu udah lebih 500-an. Alhamdulillah banyak jiwa-jiwa yang kembali untuk menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Yesus Kristus. Jadi, Bang, target lah ya 3 tahun ke depan ini separuh Kristen Indonesia, Bang ya, target Bang ya. Kalau mereka mau diskusi dengan baik menggunakan pola akal, ya insya Allah. Iya. Bang Banyak Suma. juga Bang yang. Iya. Bang Suma. Iya Paman. Boleh nggak aku buat room diskusi, Bang Suma diskusi sama siapa gitu supaya boleh gitu. Boleh, yang penting jangan mengolok-olok Al-Quran. Saya pasti naik. Jangan mengolok-olok Al-Quran. Jangan mengolok-olok Nabi saya. Aku kick langsung gitu kalau ngolok-olok agama orang lain. Iya. Jangan mengolok Al-Quran, jangan mengolok Nabi saya, jangan mengolok Tuhan saya. Ngolok saya, gak apa-apa.
Katain saya security, katain saya cleaning service, katain saya TKW juga boleh, nggak apa-apa. Kapan bisa Bang Suma? Kemarin juga bisa. Tidak, tapi maksudnya saya Abang, buat room begitu Abang assalamualaikum. Suma datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Kosim permisi sebentar ya. Sebelum ditendang turun ini. Mau Siap. tadi sebetulnya udah turun, tapi udah pengen turun, tapi lihat Abang naik. Aduh, boleh satu kalimat ya, Abang, boleh ya? Boleh, Zuma. boleh. Silakan, Boleh, Ukhti. ya. Masya Ya, Allah. Zi punya puisi buat Abang. Masya Allah. Di sini pecinta Iya, beliau. iya, Masya Allah. Terlalu cinta bahkan, Masya Allah. Dan Zi juga salah satu di samping penggemar beliau, fans berat beliau, Zi juga salah satu yang menerima hidayah karena kehadiran. Ya, sama lakinya yang bule ya. Bukan laki Bang, belum. Itu gini Bang. Aduh. Orang tuanya ya waktu itu ya. Saya jadi lupa-lupa ingat. Iya Bang. Ukhti, orang tua. Ya. Orang Jadi tua Abang ya. gini. Ya sebetulnya nggak gitu Bang. Zi itu kebetulan ketemu sama Abang Zi, mohon maaf ya Bang. Waktu itu karena khawatir dengan fitnah, jadi Zi bilang Zi sudah punya anak 2, padahal itu anaknya kakak. Anaknya kakak kandungnya Zi. Gitu, Terus Masya iya, Allah. supaya nggak ada fitnah karena Zi tahu Abang sangat dihormati kan, gitu Bang. Tapi Zi bikinkan Ya, lagu tuh betul-betul karena Zi sangat mencintai Abang sebagai guru bunda. Nah ini Masya satu puisi Allah. buat Ya, Abang Zuma, syukran, boleh ya syukran. Bang? Silakan, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok deg-degan nih? Ayo Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Patah hati Bang Blender, patah hati Tapadol. Bang Blender. Bukan. Itu bukan. Bunga mawar, bunga melati, harum semerbak, merona, mewangi. Tak ditawar cintaku bersemi, padamu Bang Zuma, pejuang Islam sejati. Allahu Akbar, Masya Allah. Seketika Qasim rambutnya bertumbuh pelan-pelan. Allahu Akbar, Masya Allah. Darah Qasim. Aduh. Ya Bang Oh Zuma, iya, jadi ingat. Ukhti Zi. Masya Allah. Iya. ya Bang. Betul. Ya Bang, jadi Zi mohon maaf ya Bang. Tempo hari Zi itu nggak bermaksud untuk berdusta yang gimana, enggak. Zi hanya ingin menjaga nama baik Abang agar tidak ada fitnah gitu loh Bang. Iya. Maaf ya Bang. Masya Allah. Gak apa-apa, sama-sama. Iya, Iya. alhamdulillahirobbilalamin. Salam sama Terima kasih murid-muridnya banget, Abang. semua ya. Ukhti, iya, makasih. Insyaallah Bang, terima kasih banyak Abang. Zi, Makasih. terima terakhir Bang Zuma, Iya. love you. Masya Assalamualaikum Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Patah Allah. hati Bang Blender. Subhanallah. beliau, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seibarat murid dengan gurunya gitu. Cinta, sama seperti kita cinta dan sayang sama guru kita kan. Gimana Bota Cila, betul nggak? Nah ini Saya gimana Bang, silakan Bang. Bang Bota Cila. Apakah Bota Cila. apa itu Cila? Coba Anda terangkan, botak licin atau mengkilap. Coba Anda terangkan ke saya 2 Timotius 4 nomor 6. Boleh nggak? 2 Timotius. Ini 4. temanya apa? Ya ini temanya. Itu ayat bukan tema itu. Ya kita temanya di sini kok Paulus juga jadi korban persembahan dosa, itu kenapa dia? Assalamualaikum. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini Paulus kenapa jadi korban persembahan dosa juga ini? Ini Paulus selalu lata. Di mana? 2 Timotius 4 nomor 6. Paulus di situ mengajarkan dia juga dipersembahkan darahnya. Oh, iya tunggu dulu ya. Ya, Cuma satunya HP ku ini loading dulu. Tunggu dulu. alamak. Sudahnya tidak ada koinnya. HP-nya cuma 1, rambut nggak tumbuh-tumbuh. Jangan lagi itu Bang Sunda. Tuhan Ini 3.
Tuhannya tiga, tak ada satupun di antara tiga Tuhan ini yang pemurah sama beritanya. Dan sama murid-muridmu tadi dari tadi aku sampai lupa irit jemput istri pula punya. Aduh. Sempurnalah kebahagiaannya kawanku ini. Masya Allah. Abang siapa lah aku dulu? Hah? Follow nanti aku undang khusus datang di debat. Oh iya iya. Oke oke. Oke bosku, saya follow. Kamu sendiri nggak follow saya? Malas dong. Aku kan tapi itu aduh gimana pula. Ini botak cila. Pertama kali pula aku jumpa dengan dirimu. Wah, lama lalemu balau. Kenapa bisa kayak gitu bahasanya? Coba. Kosim. Aku hanya di YouTube. Kosim. Malam ini keberuntungan samamu Kosim. Malam ini kau tadi jumpa Ustadz Kainama. Di sini jumpa Bang Juma. Apalagi? Coba, ini suatu keberkahan sama kau ini udah. Guru-guru semua jumpa sama kau tadi. Apalagi? Macam mana berkah istrinya mau ngusir dia katanya? Aki, aduh. Ya gimana ya? Bagus sekali Aki. Kalau syahadat langsung jadi ya kan? Iya namanya. Coba kurang ajar nih. Apalagi? Kosim. Gak apa-apa. Ayo teman-teman kasih dia koin, kasih mawar teman-teman. Itu dengar Gurunda itu, dengar. Tadi si Kosim jujur sama saya, dia masih dalam perawatan. Oh gitu. Iya. Cuman nah, tuh coba koin tuh. Kan indahnya di Islam itu Masya Allah. Aku dong. Sudah mengakui dia tadi. Tembuskan 100 kawan. Dia mau beli gomo. Udah. Teman-teman tahu nggak gomo itu? Tahu nggak gomo? Apa itu? Gomo, tahu nggak? Yang pelumas untuk besi karat itu. Itu bisa untuk saudara Kosim itu untuk numbuh rambut. Itu bisa dipakai, Mas. Macam oli ya? Iya, tapi ini mirip mentega. Jangan lah gitu. Oli gerda Abang bisa itu Sim. Apa tema abang yang susah dekat sama orang Kristen biasa? Semuanya, setiap saya bertanya, tidak ada satupun orang Kristen bisa jawab. Boleh aku tanya saja sama abang. Abang nggak boleh nanya sama aku. Udah dikasih koin nggak mau ditanya, ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Itu koinnya tuh, Iya, tuh mengalir terus koinnya tuh. Gimana Bung? 1.000. Hah? Mau ini orang nggak tahu diri kan namanya. Kau nggak aja kan nih. Sabar dulu Kosim, sabar kau dulu Kosim. Aku mau nyapa ini. Mama Yulia monitor. Mama Yulia monitor. Woi. Udah lanjut Kosim, lanjut. Apa materi yang dikuasai Kosim ini kira-kira kawan-kawan? Aku tadi. Gini aja Kosim. Gini aja Kosim. Tadi kan kau bertanya, ya kan, bahwasanya Yesus tidak disalib. Mau? Buktinya, biar dijelasin Bang Juma. Ya kan? Iya. Ya, tadi kan kau bertanya, Ustadz Kainama juga mengatakan Yesus tidak disalib. Diperkuat lagi sama Bang Juma, cocok? Rasa penasaranmu itu? Oke. Ya, itu Bang. Pemirsa di bawah. Yesus Kita tidak tanya disalib. dulu. Tanya netizen yang setuju, ketik 1. Ya, setuju lah, melanjutin. Kau nggak aja kau. Aduh. Kita kan jawab netizen. Banyak sekali maunya orang ini. Banyak sekali kawan kita ini. Tapi apa dan kalau bukan banyak? Oke lah, aku minum dulu lah kalau gitu. Iya, minum dulu. Nggak ada pula ketik 1 di bawah. Nggak ada yang setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Zuma, sehat? Alhamdulillah Kiai, alhamdulillah. Ana sehat. Alhamdulillah. Dari tadi masih bingung tema, bagaimana kalau saya yang kasih tema? Nah, tapi kemampuannya beliau ini yang temanya
Tema-tema dasar aja, tema dasar. Saya kasih tema, siap nggak Saudara Qasim? Jadi netral, saya kasih tema biar enak ngobrolnya, nggak. Tapi Pak Kiai Qasim ini pun lemah, cuman lah. Dia pun lemah. Dia dalil kayak tadi mengatakan Yesus terkutuk, itu berdasarkan karena sonkat Bang Handi Ganas. Terima dia karena sonkat. bukan karena kitab, makanya pentinglah menghadapi dia nih. Ya, sebetulnya kalau mau saya kasih temanya itu sederhana saja. Apa alasannya? Ya, secara dasar sebuah kitab dikatakan suci. Nah, itu kan tema dasar tuh. Wah, berat ini. Bayar dulu, Bang. Permintaan khusus, bayar. Agak lain pakai, agak lain ini. Agak lain ini. Soalnya kalau agak lain saya nyerah lah. Kalau dipanggil kalau dipanggil berdakwah kan dibayar, dapat setidaknya transport lah gitu, ucapan terima kasih. Ini permintaan khusus ini, bro. Mau, bro. tapi biarkan. Iya. Padahal temanya itu dasar loh. Temanya kan alasan kenapa sebuah kitab dikatakan suci. Kan dasar tuh alasannya. Gini loh Abang, tidak mengurangi rasa hormat lah sama aku, sama mungkin Anda Pak Ustadz lah gitu kan. Aku orang awam. Guru kami itu Bang Qasim. Nah kalau dia ini guru harus berani membayar seseorang yang tak belajar apa-apa untuk bisa menghadapi guru Anda gitu kan. Ya sudahlah, lanjutlah Bang Zuma, silakan lanjut, saya nyerah. Ini aja Sim, kamu bertanya aja Sim, satu pertanyaan yang menurut kami baik, kamu dikasih koin 10. Silakan. Oke. Jangan 10 100 lah, ini kelas ini 3 Kau ini dikasih hati kurang asam. Ini kalau aku tanya, Abang semua tak dapat jawab 100 koin ke 10 pertanyaan aja cukuplah. 10 itu 1000 kalau pun aku 1000. Alamak, Masya Allah. Kasih tunjuk istriku, aku ini dapat koin, makanya aku tidak jemput kau tadi gitu kan. Oh iya. Jadi dia nggak jemput istrinya. Ini ya, kena marah. Dirayu supaya berarti istrinya dijemput sama mantan cowoknya berarti nanti. Nggak boleh. Apa kan ya? Dusta-dusta. Boleh. Marah beliau. Aku tak marah, nggak boleh ngomong gitu, bicara tanpa bukti. Iya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama. Apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Jawab. 10 pertanyaan kan? Nah itu pertanyaan. Silakan. Baliknya kau Bang. Katanya tadi bertanya. Katanya tadi saya atau Anda yang bertanya? Loh, aku tak sampai bayar kau. Loh, katanya tadi minta ditanya 10 pertanyaan. Ya udahlah, 10 pertanyaan Sim dibalik. Kalau kau bisa menjawab satu pertanyaan 100 dapat 100. Gitu. Kalau benar jawabannya. Ini kan emang kan sudah 20 tahun lebih melanang belajar Bible. Biar berarti bolehlah Abang ini dikasih raja, maunya apa? Raja debat atau raja polemikus atau raja femi, mau pilih mana? Raja Ningrat. Oh enggak apa-apa. Gitu. Orang dari mana lah ini dipungut sama Bang Blender datang ke sini? Pungut di mana? Ini banyak yang pertanyaan turunkan botak. Pertanyaan botak cila lama. Ini kepala beliau ini kalau orang mau di hutan ini bagus. Orang mau bakar tapi tak ada korek, ini kepala dia ini tinggal dihantam pakai batu, cing, nyala. Allahu Akbar. Gitu ya. Bercanda itu kan bukan foto aslinya toh, itu cuman gambar biasa ya kan ya. Aslinya beliau ini gondrong. Gondrong.
Ya, Ya. silakan Ya, Bang. Bang. Yang pertama. Mengaku anak kemarin, anak usia sudah 80-an, anak. Parah ini. Ya, udah lah. Saudara Qasim ini mana? Gereja mana? Gereja mana? Si Blender tadi udah tanya. Bukan. Iya Blender tadi nanya aku. Ada jawabannya di dia. Tanya dia. Jangan-jangan enggak ada sektenya ini. Nggak usah lah kau Udah pakai kepengen kali sekte. bertanya tuh Aki. Kepengen kali dia menghujat udah. Hah? Dia kepengen bertanya, kepengen kali menghujat udah. Aduh, takut sekali kalian sebelum aku bertanya. Gimana sih? Ya udahlah, daripada buang-buang waktu Anda. Lu bertanya deh, silakan. Kita lihat Ya. lihat ya. Kenapa Bang? Abang ini dia ini bohong apa enggak nih Bang Suma? Siapa? Ini katanya aku menghujat. Dari mana aku tadi hujat? Enggak, Bang. Nah, iya, Belum Bang. katanya. Oh belum. Janganlah aku di situ. Aku bertanya jujur ini. Oke jawab Bang ya. Silakan, Pakai silakan. pakai dalil baru aku Ya. yakin ya. Dan aku tak akan bantah. Siap. Ataupun aku bantah itu mungkin karena tak ada dalil. Jadi aku sopan gitu. Iya. Ini Bang. Aku bingung juga. Gitu kan. Aku cari-cari kan. Siapa sebenarnya Ya. istri apa itu si Adam di Islam? Kalau sebenarnya dalam Macet. hadits itu Macet. enggak. Macet. Kurang ajar. Allahu Akbar, Masya Ayo. Allah. Sebenarnya Al-Fatihah gini loh. Al-Fatihah dulu supaya bisa menjawab. Sama dulu. Begitu, masa gitu bertanya. Habis itu dia nggak Bilang kasih kesempatan. di aja Ben. Ya. Iya. Di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan tokoh wanita yang mendampingi Nabi Adam alaihissalam. Tetapi uraian daripada Al-Quran yang datang ketika berbicara tentang pasangan Nabi Adam, Rasulullah Muhammad SAW kemudian menyebut oknum yang bernama Hawa. Di Itu mana dulu. itu dalilnya Bang? Hadis Rasulullah menyebutkan kemudian. Tidak, saya tanya di tafsirnya Bang. Kalaupun saya sampaikan kepada saudara, pasti Anda tidak mungkin paham. Yang jelas di dalam itu kan Al-Quran itu kan menjawab, menyingkapkan segala sesuatu, menyempurnakan gitu kan. Iya, saking sempurnanya Al-Quran itu sampai diuraikan kemudian. Ya, ketika di Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah, wahai Adam, tinggallah kamu bersama dengan istrimu di sini di surga. Nah, Al-Quran tidak menyebutkan kemudian bahwasanya istrinya di situ disebut namanya dengan sebutan Hawa. Di mana ayatnya? Paham sampai situ ya? Tunggu saya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 59. Oke, bacakan terjemahannya. Silakan. Itu tadi saya sudah sebutkan tadi. Waduh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar dulu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kemudian yang menyebutkan Nabi Adam punya istri itu bernama Hawa. Nah, sedangkan Bible-nya Kristen di Indonesia. Jangan nyebrang lah. Saya tanya akidahmu. Saya kan tadi saya bilang, saya ini 20 tahun belajar tentang Bible. Kasim, kau yang bertanya, kau diam dulu Kasim. Kau yang bertanya, kau harus berhadiam.
Iya, Diam saya dulu, ini. diam. Ya, itu perjanjian kami tadi itu dalil baru narasi gitu loh. Iya, kan saya sudah mengatakan itu pada saudara. Al-Quran tidak menyebutkan nama istri daripada Nabi Adam alaihissalam. Oke? Akan tetapi dalam tradisi Islam ada yang disebutkan hadits baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menceritakan bahwa nama daripada istri Nabi Adam itu adalah Hawa, Siti Hawa. Itu di hadis diceritakan seperti itu. Nah, yang perlu saudara pahami adalah di dalam Bible original text itu tidak. Kok berarti Bible katanya tadi siap kita. Apa sih ini orang? Kok Di dalam Bible? Dengarin aja dulu, abis ini baru kau ngomong lagi gitu loh. Ini ilmu loh, ini ilmu. Taunya ilmu, tapi jangan gunakan kitab palsu yang sudah dipalsukan itu. Enggak, justru karena kepalsuannya ini makanya saya sampaikan di dalam original teks, di dalam original teks kitabmu itu tidak ada nama Hawa di situ. Jadi lembaga Bible Indonesia, Bung, dengar dulu, ini ilmu. Lembaga Bible Anda itu mengambil istilah Hawa itu dari Islam. Tidak ada Hawa di dalam, tidak ada Hawa di dalam Bible. Tidak ada Hawa. Yang ada di original teksnya itu Eva, tidak ada Hawa. Gimana dong? Begini dong. Saya tanya itu akidahnya abang, terus kitabnya, sumbernya dari kitabnya. Saya sudah, perasaan saya sudah jawab ya teman-teman. Nggak ada bang. Apa? Kan saya sudah mengatakan dalam Al-Quran itu tidak disebutkan kemudian. Nggak ada tulisan Hawa di situ, mana tulisan Hawa? Di dalam Al-Quran kan sudah kubilang nggak ada, Subaida. Nah berarti batalnya, nggak sempurna lagi tuh. Nah sekarang kalau begitu Anda mengatakan kitab saya tidak sempurna, tolong tunjukkan kemudian di kitab saudara di mana tertulis nama Hawa. Hawa dalam Kejadian itu dalam bahasa Ibrani itu Hawa. Itu artinya di mana? Saya di mana fokus. Kamu tadi itu kan mulai ngaco kan? Mulai ngaco. Saya tanya di mana? Di mana kemudian? Janjian tadi saya lontarkan 10 pertanyaan. Iya, ini baru pertanyaan pertama. Ini baru pertanyaan pertama. Saya katakan di dalam penjelasan saya bahwa tidak ada nama Hawa di dalam Bible. Paham ya? Tidak. Di dalam Al-Quran pun tak ada nama Hawa. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian orang yang pertama menyebut nama Hawa. Iya, di mana dalilnya? Itu hadits. Oke, jadi hadis lebih sempurna dari Al-Quran. Justru hadits ini yang menguraikan istri daripada Nabi Adam. Kan sudah dikatakan tadi, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Maka Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menguraikan isi daripada Quran. Maka isi Quran itu diuraikan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa istri yang dimaksud di situ adalah Hawa. Oke? Saya tanya di mana dalilnya, abangku? Alamak. Di mana dalilnya? Di mana ada tulisan Hawa langsung di situ? Qasim. Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk daripada Adam. Nah, dia tahu itu dari mana, sumber dari mana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan itu. Terus Rasulullah itu dapat dari mana? Wahyu dari Allah. Mana buktinya? Allahu Akbar, Masya Allah. Sebentar bang. Allah. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah. Allah kemudian yang memberikan wahyu kepada Rasulullah sehingga beliau menyatakan itu. Oke, wahyu itu dituliskan, dilafalkan kan, dihafalkan.
La Terus khala di mana wala ditulis itu wahyu itu bahwa istri Ya. Adam itu Hawa? Ketika kemudian Wahyu itu nggak diceritakan dalam ditulis. Imam Ibnu Katsir kemudian menjelaskan dalam riwayat As-Sadi dari Abu Salih dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan juga beberapa sahabat Rasulullah. Mereka kemudian mengatakan, iblis dikeluarkan dari surga, Adam ditempatkan di surga. Dijelaskan panjang haditsnya itu, riwayatnya itu. Lalu mereka bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, seorang wanita. Beliau bertanya, untuk apa engkau diciptakan? Wanita ini menjawab, agar engkau merasa tenang bersamaku. Selanjutnya para malaikat bertanya kepada Adam, dan setelah kemudian mencapai kesempurnaan ilmu Nabi Adam alaihissalam, siapakah namanya, wahai Adam? Adam menjawab, namanya adalah Hawa. Itu disebut. Katanya tadi wahyu kepada Nabi Muhammad, terus wahyu itu harus ditulis. Ini kan informasinya, informasi sanadnya kan lengkap saya sebutkan tadi. Dari si ini, dari si ini, dari si ini. Terus dari mana dia? Aduh, susah ini kalau orang kata Imam Bukhari lebih baik berbicara dengan satu orang pintar ini baru daripada 1000 orang pintar daripada satu orang bahlul kayak gini. Udah, sebentar kau tak, biar urusan aku nih bang. Kau Qasim ya, kau dari tadi karena kami menghargai kau Qasim. Dari tadi kami menghargai kau ya. Janganlah kayak Kristen-Kristen. Tunggu dulu, bicara itu ganti-gantian. Jangan kayak Kristen-Kristen lain dikasih hati minta jantung. Inilah penyakit kalian nih. Dikasih hati minta jantung. Jadi kalau mau diskusi gini loh, kalau pengen kali kau diskusi, kau tanya sama aku tentang Hawa. Coba kau tanya, siapa nama? Coba pertanyaanmu sama aku. Coba silakan. Ini perjanjian aku dengan. Enggak, kau tanya dulu sama aku. Coba kau tanya sama aku. Coba. Aku sama ini. Iya, pertanyaan kau tadi sama Bang Juma, coba kau tanya sama aku, cepat. Biar perbandingan kau. Sama aku tanya. Tanya sama Suma dulu kalau dia angkat. Tunggu dulu, nanti sama aku dulu kau tanya, cepat. Nah ini pemirsa. Nanti enggak aku kasih kok diskusi sama Bang Juma. Kau sama aku dulu kau tanya, cepat. Follow lah aku kawan-kawan dulu. Aku udah. Sama aku dulu kau tanya. Nanti baru sama Bang Juma. Paham ini namanya, ini dia ular tua orang ini, orang ular tua. Kutanya sama kamu ya. Gini, dengarkan saya. Oke? Sabar dulu. Yang Anda harus dapatkan ilmunya dari pertanyaan Anda ini adalah di dalam Bible Perjanjian Lama itu tidak ada nama Hawa. Paham ya? Di Indonesia Bibelnya Kristen meniru hadits yang menyebut nama Hawa. Tradisi Yudaism mereka menyebut istri Adam itu dengan sebutan Hawwa. Oke? Atau Chafah, atau Safah, atau Sawah. Tidak ada itu Hawa. Kau cari sekeliling dunia, kitab Tanak tidak pernah menyebut nama Hawa, nggak ada. Oke? Yang ada hadis. Jadi Bible Indonesia meniru-niru haditsnya umat Islam. Paham ya? Nggak ada itu Hawa di dalam Bible. Yang ada di dalam Islam Hawa itu ada dalam hadits nama Hawa. Di Bible nggak ada. Nanti masuk ke Indonesia baru merampok nama Hawa. Ya, terima kasih pada pertanyaannya. Ini sangat menarik. Yang benar adalah tradisi Kristen itu tidak ada sebenarnya sumber yang mereka bisa gunakan nama Hawa itu kecuali dari Islam. Itu yang perlu saudara-saudara ketahui. Kalau mereka bertanya tidak ada dalam Al-Quran, ada. Rasulullah yang menjelaskan, Rasulullah menguraikan nama pasangan daripada Nabi Adam. Rasulullah mengatakan itu adalah Hawa. Nah di Bible ada nggak? Ternyata nggak ada. Di Bible itu tidak disebutkan nama Hawa. Yang ada adalah Hawwa.
Khaffa. Itu. Nama Adam di dalam Bible itu Khaffa. Itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Silakan. Ada lagi dia. Udah mampus. Matilah situ. Beberapa kali itu lautan tentu. Kalau coba dia bertanya sama aku, di mana tertulis sama kayak si Rahman? Di mana tertulis nama Adam? Di kartu keluarga, aku bilang. Hah, kartu keluarga kalau aku yang jawab. Berserak dia. Di kartu keluarga. Siapa nama istri Adam? Inul Daratista, aku bilang. Kalau aku yang jawab. Berserak dia kalau aku yang jawab tadi, betul. Udah jelas-jelas dijawab. Itu lautan nih, degil. Coba dia bertanya sama aku. Hawa itu di Bible cuman tertulis di terjemahan baru, BIS, kemudian di TL, cuman di situ. Terjemahan-terjemahan aja baru ada nama Hawa. Sebelum kemudian masuk ke Indonesia, itu nggak ada nama itu. Itu yang saudara-saudara Muslim harus tahu, yang awam maksudnya, yang belum belajar tentang nama Hawa. Iya, silakan. Ya. Tambun Utara, monitor. Tambun. Bun. Oh, Bun. Bang Sepul, itu menantu abang diminta naik, Bang. Hah? Menantu semalam. Nah, itu. Bang Sepul. Bang Sepul. Ya. Itu menantu abang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum ya Ahmed. Ada kiai di sini kok, ada kiai. Gimana? Ngomong sama menantu nggak paham gimana ini? Ini menantu yayasan ini menantu Bang Saipul ini, Bang Juma, di Brazil. Oh, Masya Allah. Ya. Pak Kiai. Ya. Ini menantu saya, tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi bisa bahasa apa? Arab lah. Bahasa Batak. Bahasa Batak. Itu yang saya bilang, kalau saya ngomong sama dia, tangan-tangan goyang, kepala-kepala goyang. Siapa nama beliau? Juga. Gimana, Ustaz? Siapa nama beliau? Ahmed. Dia ahli qiraat. Oh, ahli qiraat, Masya Allah. Ya sedikit memberi sebuah tambahan. Yang menjadi sebuah polemik di sini kan yang bertanya tadi itu dia tidak paham, dia sangka dalil itu dalam Islam itu kan hanya Al-Quran. Makanya tadi yang sudah dijabarkan sedikit itu dia tetap mengotot kan begitu. Ketika kita sampaikan hadis, dia tidak paham kalau hadis itu juga merupakan sebuah rujukan dalil dalam agama Islam. Jadi kalau seandainya mereka tuh paham tentang hal seperti ini, mereka nggak ngotot seperti tadi. Ya dalam hadis tadi itu terang, banyak penjelasan. Jadi memang beliau tadi disampaikan seperti itu pun oleh Bang Zuma ya nggak paham karena rujukan dia itu hanya Quran. Sementara kita jelaskan pun nanti tentang tafsir, kemudian kita jelaskan dalam kitab Qisasul Anbiya juga nggak tahu. Nanti kita jelaskan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah juga nggak tahu. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau memang dia itu mencari kebenaran, insya Allah apa yang dipaparkan oleh Bang Zuma tadi beliau itu paham dan beliau terima. Tapi memang intinya dia tetap mencari pembenaran bahwasanya dalam Quran itu nggak ada kalimat hawa secara spesifik. Nah ini kan keterbatasan akal hingga akhirnya menolak kebenaran, itu intinya. Jadi adanya keterbatasan akal hingga akhirnya menolak sebuah kebenaran seperti itu. Tapi kalau seandainya tadi beliau itu ingin mendengarkan mana hadisnya, kita bisa sampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala nahwuhu yu'na laula banu Israil lam yahdhanil lahmu walaula hawa lam nahnu athna jauzaha. Itu kan hadis Bukhari. Jadi di situ kan dikatakan jika saja tidak dikarenakan Bani Israel maka daging itu tidak akan busuk. Dan jika tanpa hawa maka seorang perempuan tidak akan mengkhianati suaminya. Nah ini kan hadis yang dengan jelas mengatakan hawa. Ya penerangan-penerangan itu banyak dalam hadis.
seperti tadi yang diterangkan oleh Ibnu Abbas, ya. Jadi banyak, tapi apapun yang kita sampaikan, yang Bang Zuma sampaikan, beliau tetap menolak. Kenapa? Karena beliau itu memang ngotot, mana di Quran kata Hawa nggak ada. Nah itu masalah jadinya. Hingga akhirnya dalil-dalil yang lain pun beliau tolak. Begitu. Assalamualaikum ya Syekh Ahmad. Itu di hadis ini ya Kiai, Bukhari 3399 ya kalau nggak salah ya. Ya. Jadi Masya Allah. secara gamblang di situ kan spesifik dikatakan ya kalimat Hawa di situ. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwuhu ya'ni laula banu Israila lam yanzil lahum walaula Hawa. Nah, kalimatnya kan Hawa. Hawa. Nah, tapi itu pun nanti Bang Zuma sampaikan pada beliau, ya beliau tetap nggak terima, tidak akan terima itu. Percuma. Ya, saya yakin. Makanya saya pernah sampaikan kepada teman-teman, jangan kalungkan emas di leher seekor anjing. Emas itu ilmu, anjing itu orang yang menolak. Jadi nggak perlu. Ya mahal ilmu itu. Jangan kalungkan emas di leher anjing. Nanti ujung-ujungnya nanti menghujatnya itu. Udah paham saya nanti ujung-ujungnya itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, seperti itu. Jadi sudah pemaparan Bang Zuma tadi sudah benar ya. Secara dalil itu sudah benar. Al-Qur'annya ada, ya, hadisnya disampaikan. Tadi pun kalau memang mau dicari referensi kitabnya itu suruh beli dia tuh dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, dalam hadis-hadis di situ diterangkan semua, tapi ya percuma. Ya silakan dilanjut. Itu beliau nggak dengar itu apa ya? Ya, Bang Blender. Assalamualaikum ya Syekh Ahmad, kaifa halukum? السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. كيف حالكم؟ حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Ya insyaallah inna bil khair insyaallah. الحمد لله رب العالمين. حياكم الله. Ustaz Pala. Ya Syekh, yujad ani soal minka rubbama anta tastati' an tubayyin min ayatil Baqarah في آيات 53 يعني نعم 53 يعني المسألة كلمة جوزة هوى نعم وهناك ما في اسمها هوى لكن الكلام إلا جوزة وكيف رأيك أن تبين من هذه الآية ربما تستطيع أن تبين علينا كيف تفسيره. تقصد يعني اسم حواء لماذا لم يذكر في القرآن؟ نعم لماذا لم يذكر في القرآن؟ إنه ذكر في السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم ينخز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. يعني هذا ذكر في السنة. لكن في القرآن لم يذكر، ذكر فقط الآية التي تذكرها وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. في هذا السياق لم يستدعي، يعني ليس هناك أهمية من ذكر الاسم. نعم لأن المرأة مثلا في المرأة تطلق أو تنسب لزوجها، زوجة فلان. نعم. Bajen. Saya tarjim awalan insyaallah. Nah, jadi tadi saya tanyakan saudara-saudaraku sekalian tentang permasalahan yang ditanyakan oleh orang Oten tadi kepada beliau ini, karena beliau ini adalah salah satu termasuk orang yang memang paham tentang Al-Qur'an itu. Jadi saya tanya tentang surat Al-Baqarah 53 tadi, ya. Nah, itu kenapa tidak disebutkan secara spesifik hawa itu, kenapa nggak disebutkan secara spesifik dan kalimatnya jauza bukan hawa, kan begitu. Maka